Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat-sobat fisika yang saya sangat banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tutorial cara mudah belajar fisika atau cara mudah di dalam memahami konsep-konsep fisika. Baik, sobat-sobat sekalian, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang persoalan free fall. Tentu saja free fall ini adalah sebuah gerakan yang masih memiliki kaitan dengan konsep percepatan. Baik, sobat-sobat sekalian, kita langsung saja ke persoalan. Nah, free fall biasa juga kita sebut sebagai sebuah gerak jatuh bebas. Nah, makna daripada gerak jatuh bebas ini artinya apa? Bahwa gerakan dari sebuah benda yang dilempar ke atas maupun yang jatuh dari atas ke bawah sepenuhnya ditentukan oleh kecepatan awal dan ditentukan oleh percepatan gravitasi tanpa pengaruh gaya-gaya luar yang lain. Mengapa demikian? Perlu saya jelaskan dulu bahwa sesungguhnya di dalam gerak vertikal itu ada dua. Ya, gerak vertikal itu ada dua. Ada gerak vertikal yang disebabkan oleh komponen gaya, dan ada gerak vertikal yang hanya disebabkan oleh kecepatan awal. Jadi kecepatan awal, ya, di kecepatan awal. Nah, tentu karena penyebabnya adalah F, maka ini akan berkontribusi terhadap percepatan. Sedangkan untuk yang disebabkan oleh kecepatan awal, kontribusinya adalah G. Jadi di sini juga ada A dan G. Nah, yang bagian di bawah inilah yang kita sebut sebagai free fall. Mengapa? Karena tidak ada faktor percepatan linear selain G dan tidak ada faktor gaya yang menggerakkan benda tersebut. Nah, saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana ilustrasi. Misalkan ada buah katakanlah balok, kemudian ditarik, dihubungkan dengan seutas tali, kemudian dia melalui sebuah katrol, ya, melalui sebuah katrol, kemudian tali ini ditarik dengan gaya F. Oke. Nah, pada saat F yang ditarik dengan gaya F, maka benda ini akan bergerak ke atas, ya, akan bergerak ke atas juga dengan sebesar gaya F. Karena dia bergerak ke atas, maka dia akan memiliki percepatan. Nah, gerakannya ini adalah gerakan vertikal. Gerakannya itu adalah gerakan vertikal. Tetapi gerakan vertikalnya yang menyebabkan balok ini bergerak adalah karena diberi gaya. Nah, beda halnya kalau misalkan ada sebuah balok berada di lantai, kemudian kita lempar ke atas. Kita lempar ke atas artinya kita memberikan kecepatan awal, ya kan? Pada saat balok ini dilempar ke atas, maka dia akan bergerak ke atas dan lama-kelamaan dia akan berhenti dan akhirnya jatuh. Nah, inilah yang kita sebut dengan free fall, yaitu sebuah gerakan benda atau gerak vertikal benda yang disebabkan oleh faktor kecepatan awal, pemberian kecepatan awal, dan disebabkan juga adalah faktor G. Oke. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah berkaitan free fall, ya, berkaitan free fall. Sementara yang memiliki gaya penggerak yaitu gaya F yang menyebabkan balok bergerak vertikal, itu yang sering
ya disebut sebagai dinamika gerak lurus. Baik, sobat-sobatku sekalian, kita langsung saja masuk ke persoalan free. Jadi sesungguhnya free fall ini sama saja dengan gerak translasi atau gerak lurus pada bidang datar, gerak lurus pada sumbu X. Kalau free fall ini adalah gerak lurus dalam arah vertikal. Jadi gerak lurus dalam arah vertikal. Nah, sehingga percepatan yang berkenaan dengan free fall adalah G. Sehingga formulasi-formulasi yang terdapat pada gerak lurus pada bidang datar pada sumbu X pada dasarnya sama. Nah, kalau misalkan kita dapatkan S pada bidang datar V rata-rata kali T, maka pada free fall tentu bukan S lagi, tetapi adalah H sama dengan V rata-rata kali T. Ya, kalau percepatannya di sini adalah VT dikurang V0 dibagi T, maka pada free fall percepatannya adalah G yang sudah tertentu, tentu adalah VT dikurang V0 bagi T. Maka kedua persamaan inilah yang akan kita coba jabarkan dalam konteks free fall. Namun demikian saya tidak ingin terlalu berteori menjelaskan tentang perumusan-perumusan yang berkaitan dengan free fall, karena ini adalah khusus yang berkaitan bagaimana memahami konsep percepatan dalam kaitannya dengan free fall. Maka langsung saja saya akan memberikan sebuah contoh yang sederhana. Nah, misalkan ada kasus pertama. Saya buat sketsanya. Katakanlah sebuah bola yang dilempar ke atas, ya, dengan kecepatan awal 20. Jadi kita beri kecepatan awal katakanlah 20 meter per second. Nah, pada saat dia dilempar ke atas, maka dia mendapatkan perlambatan sebesar G, yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat. Jadi arahnya ke atas. Nah, tentu bola ini lama-kelamaan dia akan berhenti ke atas dan selanjutnya akan turun. Nah, pertanyaannya, berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tersebut apabila dilempar dengan kecepatan 20 meter per second? Nah, caranya adalah kita melihat pada G-nya 10 meter per second. Karena G dalam kondisi dilempar ke atas adalah merupakan sebuah perlambatan, maka bisa kita katakan bahwa benda ini akan mengalami pengurangan kecepatan sebesar 10 meter per second dalam setiap detik. Oke? Jadi dia akan mengalami pengurangan kecepatan sebesar 10 meter per second dalam setiap detik. Nah, jikalau dia memiliki kecepatan awal 20 meter per second, maka kapan dia menjadi 0? Tentu harus sama dengan 20, harus dikurangkan dengan 20. Nah, dikurangkan dengan 20 meter per second dengan percepatan 10, berarti waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak adalah 2 second. Oke, sudah bisa dipahami, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak adalah 2 second, ya. Karena dengan 2 second maka pengurangan kecepatan benda itu adalah 20 meter per second. Sehingga 20 dikurang 20 sama dengan 0. Oleh karena itu dia berhenti. Nah, karena yang ditanyakan adalah berapa tinggi maksimumnya, maka tetap kita gunakan V kali T. Di mana V rata-rata jumlahkan saja 20 ditambah 0. Ya, 20 ditambah 0 dibagi 2 kali berapa? 2 detik. Berarti 10 kali 2, maka tinggi maksimumnya adalah 20 meter. Ya. Jadi tinggi maksimum yang dicapai 20 meter. Kalau ditanyakan berapa lama bola tersebut berada di udara, maka berlaku bahwa lamanya sampai ke atas terus sampai ke bawah lagi itu adalah 2 detik. Sehingga bisa kita katakan bahwa lamanya bola di udara itu adalah 4 detik. Tinggal kita kali 2 dengan ini.
Tetapi itu berlaku apabila dia bidan ekipotensial. Jadi kedudukannya sama. Oke, sudah bisa dimengerti. Nah, baik, untuk lebih memahami lagi, saya akan memberikan contoh. Misalkan saya kasih 40 meter per second, ya, 40 meter per second. Nah, ditanyakan tentukan kecepatannya. Jadi kalau misalkan 40, tentukan kecepatan, atau enggak usahlah kita pakai istilah kecepatan. Tentukan tinggi yang dicapai saat T 2 detik. Nah, kita lihat G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Berarti pada saat T2 detik maka terjadi pengurangan kecepatan sebesar berapa? 20. Karena 10 meter per second kuadrat artinya 10 meter per second dalam setiap detik. Jadi kalau sudah bergerak 2 detik berarti terjadi pengurangan kecepatan sebesar 20. Oke, maka kecepatan bola saat T2 second adalah berapa? 20 meter per second. Nah, yang ditanyakan berapa tingginya yang dicapai pada saat T sama dengan duduk. Tinggal kita gunakan rumus H sama dengan V kali T. Tinggal jumlahkan 40 ditambah 20, ya. 40 ditambah 20 dibagi 2 kali 2. Nah, sama dengan 60 meter. Inilah tinggi yang dicapai oleh bola pada saat ditanyakan, tentu pada saat T-nya sama dengan 2 detik. Kalau sekali lagi ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, tentu T-nya sama dengan 4 detik, ya. Karena di sini adalah 40. Berarti supaya dia 0 maka harus membutuhkan waktu 4 detik. Dibutuhkan waktu 4 detik untuk mengurangi kecepatan 40 meter per second. Kalau lamanya di udara maka tentu 2 kali 4 sama dengan 8 detik. Nah, baik sobat-sobatku sekalian, demikianlah penjelasan singkat ini. Semoga biarpun sedikit mudah dipahami, mudah dimengerti, dan yang terpenting mudah-mudahan penjelasan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.